Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tentang program linier, yaitu menentukan nilai optimum dan fungsi tujuan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama adalah kita menggambar DP. DP itu adalah daerah penyelesaian. Yang kedua adalah menentukan koordinat titik-titik pojok. Yang ketiga, mensubstitusikan titik-titik pojok itu ke fungsi objektif. Dan yang keempat adalah menentukan nilai optimumnya, baik itu maksimum atau minimum. Contohnya, tentukan nilai minimum dari fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 4x plus 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan x lebih besar dari sama dengan 0, y lebih besar dari sama dengan 0, x plus 2y lebih besar sama dengan 8, dan 3x plus 2y lebih besar dari sama dengan 12. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik potongnya dari dua garis. Yang pertama dari x plus 2y lebih besar dari sama dengan 8, dan yang kedua dari 3x plus 2y lebih besar dari 12. Kita buat bantuan x, y, x-nya 0, y-nya 0. Kalau x-nya 0, kita tutup nilai x-nya, berarti y-nya nilainya adalah 8 dibagi 2, ya 4. Nah, kemudian jika nilai y-nya 0, berarti y-nya kita tutup. Berarti x-nya sama dengan 8. Gitu ya. Nah, sekarang untuk yang pertidaksamaan yang kedua. 3x plus 2y lebih besar dari sama dengan 12. Kita buat x-nya 0. Kalau x-nya 0, kita tutup nilai x-nya. Berarti 12 dibagi 2, 6. Kalau y-nya kita tutup, berarti 12 dibagi 3, 4. Gitu ya. Berarti kita dapat di sini titiknya adalah yang pertama 0,4, turun ke bawahnya nulisnya yang kedua adalah 8,0, 0,6 dan 4,0. Ini titik yang kedua. Nah, sekarang titik itu kita buat di koordinat kartesius. Titik yang pertama adalah 0,4. Kita buat titik 4 di sumbu Y. Di sini titik 4, kemudian 8,0, berarti 8-nya itu di sumbu X. Ya, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 di sini. Nah, kita punya titik 4 dan 8. Dari titik itu, kita hubungkan. Kita garis. Nah, ini untuk garis yang pertama. Sekarang garis yang kedua, 0,6. Kita buat, ya di sini titik 6. Kemudian 4-nya di sumbu X. Iya. Terus habis itu, antara titik 6 dan 4, kita hubungkan. Nah, sekarang tinggal kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti yang mana nih? Kan tandanya lebih dari. Kalau lebih dari artinya menjauhi 0 atau ke atas ya dari gambar ini ya. Berarti kita arsir ke atas untuk garis yang pertama. Garis yang kedua juga lebih besar dari sama dengan. Berarti arsirannya juga ke atas. Kita arsir dulu. Nah, setelah kita arsir, di sini ada pertidaksamaan lagi. X lebih besar dari sama dengan 0. Oh, artinya sumbu X-nya harus lebih besar dari 0. Berarti kan ke atas. Berarti X-nya, terus Y-nya juga sama. Berarti harus di daerah positif atau di kuadran 1 ya. X positif dan Y positif. Nah, kalau sudah kita arsir semua, kita cari irisannya. Daerah yang paling banyak mendapatkan arsiran. Kira-kira yang mana? Nah, iya, berarti di yang paling luar ya, daerah penyelesaiannya, gitu. Paham ya sampai sini? Karena ini kan sudah dipelajari di materi sebelumnya, ya. Kemudian, langkah 1 sudah, langkah 2 sudah ya, menentukan. Yang kedua, menentukan titiknya ya. Titiknya berarti kita ambil titik-titik yang menempel di daerah penyelesaian. Berarti kita buat di sini ada titik A, B, C misalkan. Titik A-nya 0,6, titik B-nya berarti di 8,0, dan titik C-nya kan belum tahu tuh.
Kita misalkan dulu. Kita misalkan titik C-nya itu kita cari. Titik C-nya itu kan hasil dari perpotongan ya, potongan dari garis yang pertama dan garis kedua. Kita tulis garis pertama dan garis keduanya dulu. Nah, untuk mencari titik potongnya yang dilakukan apa? Iya, dengan mengeliminasi. Masih ingat ya materi eliminasi? Kita eliminasi. X dikurangi 3X berarti min 2X, 8 dikurangi 12 berarti negatif 4. Berarti nilai X-nya kita dapat 2. Nah, sekarang tinggal kita cari nilai Y-nya. Kita cari nilai Y-nya bisa eliminasi lagi, bisa juga dengan substitusi. Misalkan kita substitusi, ambil salah satu persamaan, 2X plus 2Y sama dengan 8. Kita substitusikan nilai X-nya. Kemudian kita dapatkan 2Y sama dengan 8 dikurangi 2 berarti 2Y sama dengan 6, Y sama dengan 3. Berarti kita dapat titik C-nya adalah 2,3. Nah, kita udah punya 3 titiknya ya, A, B, dan C. Sekarang kita masukkan titik-titik itu, titik A-nya 0,6, titik B-nya 8,0, dan titik C-nya 2,3. Nah, Fx, Y-nya berapa tadi fungsi objektifnya? Kita lihat lagi di soal, fungsi objektifnya adalah 4x plus 5y. Kita tulis di sini, 4x plus 5y. Nah, sekarang kita substitusikan titik pojok itu ke Fx, Y-nya. Berarti 0,6 artinya x-nya diganti 0, y-nya diganti 6. Hasilnya 0 ditambah 30, hasilnya adalah 30. Nah, yang kedua, 8,0 berarti 4 kali 8 ditambah 5 kali 0 sama dengan 32 ya. 4 kali 8, 32 ditambah berapa? 0 sama dengan 32. Kemudian yang titik C-nya dimasukkan juga 4 dikali 2 ditambah 5 dikali 3. Berarti 8 ditambah 15 sama dengan berapa? 23. Nah, yang ditanyakan tadi adalah nilai minimumnya kan? Tentukan nilai minimum dari fungsi tersebut. Berarti nilai minimumnya, artinya kan minimum berarti yang paling kecil. Kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil yang mana? Iya, 23. Artinya nilai minimum dari Fx, Y 4x plus 5y dicapai pada titik berapa? Titik C-nya 2,3. Nilainya berapa? 23. Nah, ini ya, menentukan nilai minimum. Jadi itu cara untuk menentukan nilai minimum jika diketahui fungsi objektif dan kendalanya. Nah, sekarang kita ke contoh yang nomor 2. Di sini ada daerah penyelesaian. Daerah yang diarsir pada gambar tersebut adalah himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan. Di sini kita punya garis pertama dan garis kedua. Nah, kita lihat, kita ubah ke bentuk pertidaksamaan. Jadi 10x ditambah 5y, ini udah dipelajari ya. Karena arsirannya di bawah, berarti apa tandanya? Masih ingat? Berarti tandanya adalah kurang dari sama dengan, nah hasil belakangnya adalah hasil perkalian, 10 dikali 5, berarti 50. Nah, karena ini besar, bisa kita sederhanakan, jadi 2x ditambah y kurang dari sama dengan 10, dibagi 5 ya. Kemudian yang kedua, berarti itu angka berapa? 6, berarti kita tulis 6x, 5 ya, 5x ditambah 15y, hasilnya berapa? 5 dikali 15 berapa? 70 berapa? 75 ya. Nah, tandanya lebih dari karena arsirannya di atasnya. Kita bagi dengan 5 lagi. Berarti x ditambah 3y lebih besar dari sama dengan 15. Kemudian
ada syarat lagi, X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini kita peroleh fungsi kendalanya. Nah, langkah yang kedua, menentukan koordinat titik sudutnya. Kita lihat di sini, daerahnya itu kan di antara 10, 5, dan titik tengah ya. Jadi, titik-titiknya itu yang dilalui oleh daerah himpunan penyelesaian. Berarti di sini kita punya titik A, B, dan C. Nah, setelah itu titik A-nya berapa di sini? 0,10. Titik B-nya berapa? 0,5. Dan titik C-nya seperti tadi, itu kan titik potong. Nah, artinya kita harus melakukan eliminasi dari dua garis tersebut. 2x tambah y sama dengan 10 dan x ditambah 3y sama dengan 15. Nah, karena di sini koefisiennya masih berbeda, berarti kita harus menyamakan dulu. Ya, yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2, berarti kita dapat 2x ditambah y sama dengan 10, yang bawah berarti kita dapat 2x ditambah 3y sama dengan berapa? 30. Ini habis ya x-nya, y dikurangi 6y berarti kita dapat berapa? Negatif 5y sama dengan negatif berapa? 20. Nah, berarti kita peroleh nilai y-nya sama dengan 4 dari mana? Negatif 20 dibagi negatif 5. Selanjutnya kita cari nilai x-nya, kita substitusi aja ya ke yang kedua, berarti x plus 3y sama dengan 15, x plus 3 kali y-nya kita ganti 4 sama dengan 15, x ditambah 12 sama dengan 15, berarti nilai x-nya sama dengan 15 dikurangi 12 sama dengan berapa? 3. Berarti kita peroleh titik C-nya adalah berapa? 3,4. Nah, sekarang kita udah punya titik A, B, dan C. Kita masukkan ke tabel. A-nya berapa tadi? A-nya 0,10, B-nya 0,5, dan C-nya adalah 3,4. Nah, nilai Fx, Y-nya berapa? Kita lihat di soal. Nilai Fx, Y-nya adalah 9x plus 5y. Kita tulis di tabel. 9x plus 5y. Nah, sekarang kita substitusikan, x-nya 0, y-nya 10. Artinya 9 dikali 0 ditambah 5 dikali 10. Hasilnya adalah 50, berarti 50. Nah, kemudian yang kedua, 9 dikali 0 ditambah 5 kali 5, berarti hasilnya 0 ditambah 25 sama dengan 25. Yang ketiga, titik C-nya berarti 9 dikali 3 ditambah 5 kali 4, berarti 27 ditambah 20, 47. Nah, yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Kita tulis lagi kayak tadi, cuma kita mencarinya maksimum. Maksimum berarti kan nilai yang paling besar. Berarti yang mana? Iya, 50 kan yang paling besar. Nah, kita tulis kesimpulannya. Jadi nilai maksimum dari fungsi fx, y-nya 9x plus 5y dicapai pada titik apa? Titik A ya. Titik A-nya koordinatnya 0,10. Nilainya adalah 50. Gitu. Nah, udah bisa ya untuk menentukan nilai minimum dan menentukan nilai maksimum. Nah, kalau yang contoh pertama tadi kan diketahuinya fungsinya ya, fungsi kendala. Nah, yang kedua